Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pengalaman Horor saat menginap di hotel bernuansa kolonial di Kota Batu, Malang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagi itu keluarga yang berasal dari Semarang sedang bersiap-siap untuk perjalanan mereka yang telah lama direncanakan. Mereka akan liburan ke Kota Batu, Malang, tepat pada saat anak-anak mereka liburan akhir semester. Keluarga ini terdiri dari si ayah, si ibu, Udin yang berusia 12 tahun, dan Zulaika yang berusia 9 tahun. Ibu berkata, "Udin sudah siap bawa semua barangnya?" "Sudah, Ma," jawab Udin dengan senyum lebar sambil memeriksa tas ranselnya. Ibu lalu memeriksa barang-barang Zulaika. "Zulaika, jangan lupa jaketnya. Nanti di Batu kan dingin." Zulaika mengangguk dengan ceria. "Udah. Mak, Zulaika juga bawa topi biar nggak kepanasan." "Zulaika bawa buku cerita juga kan?" tanya ibu. "Iya, Ma, bawa buku cerita yang baru," jawab Zulaika, menunjukkan buku yang penuh gambar. Udin yang sudah tidak sabar menambahkan, "Pokoknya nanti kita ke Jatim Park, Ma. Kata teman-teman di sekolah itu seru banget. Kita main roller coaster ya?" Ibu menjawab, "Boleh, tapi kita harus ke museum angkut juga. Ibu baca di internet, itu seru banget. Jangan lupa kita juga harus ke Paralayang. Biar bisa lihat pemandangan Batu dari atas," kata si ayah. Ikut berkomentar meskipun terlihat lebih santai. Udin dengan penuh semangat berkata, "Pokoknya Zulaika nanti naik wahana apa? Aku mau coba semua. Pokoknya semua harus senang-senang ya," kata si ayah sambil tersenyum. "Liburan ini buat kalian berdua." Setelah ujian yang berat, setelah semuanya siap, mereka pun berangkat. Perjalanan menuju Kota Batu berlangsung dengan lancar, diiringi dengan percakapan ceria dan tawa keluarga. Udin terus berbicara tentang tempat-tempat yang ingin ia kunjungi, sedangkan Zulaika asyik dengan bukunya. Ibu dan si ayah saling berbagi cerita ringan, mengingatkan satu sama lain tentang tempat-tempat menarik yang sudah direncanakan. "Semuanya sudah siap kan? Makan dulu nggak? Nanti berhenti di mana?" tanya ibu. "Belum lapar, Ma. Nanti aja sampai di Batu, tapi jangan lama-lama." "Ya," jawab si ayah. Sesampainya di Kota Batu, mereka mulai merasa sangat antusias. Udara yang sejuk dan pemandangan alam yang hijau langsung menyambut mereka. Mobil melaju pelan menuju hotel yang sudah mereka pesan sebelumnya. "Wah, udah kelihatan hotelnya, Ma," seru Udin dari jendela mobil, menunjukkan hotel yang sudah terlihat dari kejauhan. "Yai, akhirnya sampai juga." Zulaika juga ikut berseru kegirangan. Mereka sampai di hotel sekitar sore hari dan langsung turun dari mobil. "Wah, hotelnya kayaknya bagus banget ya," kata ibu sambil melihat sekeliling. Si ayah mengangguk, "Iya, Ibu. Ini hotelnya memang terkenal kok. Di sini banyak yang bilang tempatnya nyaman dan dekat dengan banyak tempat wisata." Setelah mengurus proses check-in, mereka menuju kamar yang sudah disiapkan untuk mereka. Meskipun suasana hotel tampak bagus, sejuk dan nyaman, entah mengapa Zulaika dan Udin merasa ada yang berbeda. Namun mereka sih tidak terlalu memikirkannya karena antusias dengan liburan yang sudah mereka rencanakan. "Jangan lupa mandi dulu. Nanti makan malam di luar," kata ibu sambil menata barang-barang di kamar. "Yok, Zulaika, mandi dulu, nanti kita main-main," ajak Udin sambil meraih tangan adiknya. Sementara itu, si ayah membuka jendela kamar untuk menikmati udara segar Kota Batu. Dengan senyum, ia berkata, "Nanti kita jalan-jalan setelah makan ya."
Seru banget bisa liburan bareng keluarga. Namun, meskipun semuanya terlihat menyenangkan, mereka belum tahu bahwa liburan mereka akan membawa mereka ke pengalaman yang jauh berbeda dari yang mereka bayangkan. Setelah beristirahat sejenak di kamar hotel, keluarga itu bersiap untuk keluar mencari makan. Kota Batu yang dingin mulai diselimuti cahaya lampu-lampu kota, menambah suasana yang nyaman dan menyenangkan. Bibit kena kita makan dulu ya sebelum jalan-jalan. Udin menjawab dengan penuh semangat. Makan di mana, Ma? Aku mau makan yang hangat-hangat. Si ayah berkata kita cari warung bakso saja. Udara di sini dingin, pasti enak makan bakso. Zulaika bertepuk tangan senang, lalu berkata, iya Zulaika juga mau bakso. Mereka pun keluar dari hotel dan berjalan ke tempat parkir. Setelah masuk mobil, si ayah mengemudi perlahan menyusuri jalanan Kota Batu yang dipenuhi pengunjung. Lampu-lampu berkelap-kelip di sepanjang jalan menambah keindahan malam itu. Berkata Laiwa, di sekitar alun-alun ada banyak warung makan. Kita coba ke sana saja. Setelah beberapa menit berkendara, mereka tiba di area alun-alun Batu yang ramai. Warung-warung makanan berjejer dengan berbagai pilihan hidangan khas. Udin menunjuk ke salah satu warung dan berkata, itu, Ma. Ada bakso Malang. Si ayah mengangguk dan berkata, oke, kita makan di sini. Mereka pun masuk ke dalam warung bakso yang terlihat hangat dan nyaman. Aroma kuah bakso yang sedap langsung menyambut mereka. Kalian mau pesan apa? Udin menjawab, bakso komplit, Ma. Pakai pangsit goreng. Zulaika berkata, Zulaika mau bakso yang ada tahu putihnya. Si ayah memesan untuk mereka semua, lalu berkata kepada penjual, 4 porsi bakso komplit, Bu. Tak lama, mangkuk-mangkuk bakso yang masih mengepul panas disajikan di meja mereka. Udin meniup-niup kuahnya sebelum menyeruput lalu berkata, wah enak banget. Hangat dan gurih. Ibu tersenyum sambil mencicipi baksonya lalu berkata, iya rasanya enak. Cocok dimakan di cuaca dingin begini. Setelah selesai makan, mereka keluar dari warung dan berjalan sebentar di alun-alun. Udara semakin dingin, tapi suasana tetap meriah dengan berbagai lampu hias dan wahana permainan. Si ayah berkata, Ma, kita mau lanjut kemana dulu? Udin menjawab, Jatim Park dulu dong. Katanya ada banyak wahana seru. Ibu berkata, tapi museum angkut juga nggak kalah menarik. Bagaimana kalau kita ke museum angkut dulu, baru besok ke Jatim Park? Zulaika menatap ke arah si ayah dan berkata, iya Pak, kayaknya bagus ke museum angkut dulu. Si ayah mengangguk lalu berkata, baik, kita ke museum angkut dulu. Mereka pun kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan menuju museum angkut. Sepanjang jalan, mereka melihat pemandangan malam Kota Batu yang indah. Dengan kelap-kelip lampu dari bangunan dan perbukitan, saat mereka tiba di museum angkut, suasana semakin terasa menarik. Bangunan megah dengan berbagai koleksi kendaraan tua dan klasik menyambut mereka. Ibi berkata, wah tempatnya keren. Banyak mobil antik. Udin berlari kecil ke depan dan berkata, ayo masuk. Aku penasaran mau lihat mobil-mobilnya. Setelah dari museum angkut, mereka berangkat menuju ke tujuan selanjutnya, yaitu Jatim Park. Walaupun semakin malam, tetapi semangat mereka masih tinggi. Kota Batu yang dingin terasa semakin sejuk dengan angin yang bertiup lembut. Si ayah berkata, sekarang kita ke Jatim Park. Anak-anak pasti sudah nggak sabar. Udin bersorak senang lalu berkata, yes. Aku mau coba semua wahana yang ada di sana. Zulaika menggandeng tangan ibu dan berkata, Zulaika mau naik wahana yang nggak terlalu seram ya, Ma. Ibu tersenyum, lalu berkata, tenang saja. Di sana banyak wahana yang cocok buat anak-anak. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Jatim Park. Sesampainya di sana, suasana sudah tidak terlalu ramai karena sudah malam, tetapi beberapa wahana masih beroperasi. Lampu-lampu warna-warni menerangi area taman bermain, menciptakan suasana yang meriah. Si ayah berkata,
Kita langsung masuk pilih wahana yang mau dicoba duluan. Udin menunjuk ke salah satu wahana dan berkata, "Aku mau naik roller coaster dulu." Zulaika menggoyang-goyangkan tangan ibu dan berkata, "Zulaika mau naik kuda putar aja." Ibu tersenyum lalu berkata, "Baik, kita bagi dua." Ayah temani Udin, ibu temani Zulaika. Si ayah mengangguk lalu berkata, "Setelah ini kita ketemu di depan wahana biang lala ya." Mereka pun menikmati berbagai wahana di Jatim Park. Udin berteriak kegirangan saat roller coaster meluncur dengan kecepatan tinggi. Sementara Zulaika tersenyum lebar saat menaiki kuda putar yang berputar perlahan. Setelah mencoba beberapa wahana, mereka berkumpul kembali di depan biang lala. "Ibu Berdazen, bagaimana, seru?" Udin mengangguk bersemangat dan berkata, "Seru banget, Ma." "Aku mau coba yang lain lagi." Si ayah tersenyum, lalu berkata, "Kita lanjut ke tujuan terakhir malam ini, para layang." Zulaika bersorak kecil dan berkata, "Wah, kita bisa lihat pemandangan dari atas ya?" Ibu mengangguk dan berkata, "Iya, dari sana pemandangan kota Batu pasti indah banget." Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Bukit Paralayang. Jalanan mulai menanjak dan udara semakin dingin. Sesampainya di sana, pemandangan kota Batu terlihat begitu memukau dari ketinggian. Lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang yang bertaburan. Si ayah berkata, "Lihat tuh, indah banget kan?" Udin berdiri di dekat pagar pembatas dan berkata, "Wah, keren banget. Bisa lihat kota dari atas." Zulaika berpegangan pada tangan ibu dan berkata, "Anginnya dingin banget ya, Ma." Ibu merapatkan jaketnya dan berkata, "Iya, untung kita bawa jaket." Mereka menikmati pemandangan sambil berfoto bersama. Malam itu terasa sempurna, seolah menjadi kenangan liburan yang tak terlupakan. Namun tanpa mereka sadari, suasana di sekitar mulai terasa sedikit berbeda. Angin yang tadinya bertiup lembut tiba-tiba menjadi lebih kencang. Lampu-lampu di sekitar terasa lebih redup dari sebelumnya. Si ayah berkata, "Udah malam, kita pulang ke hotel saja." Ibu mengangguk dan berkata, "Iya, anak-anak pasti sudah lelah." Mereka pun kembali ke mobil dan bersiap pulang ke hotel. Namun mereka tidak menyadari bahwa malam ini akan menjadi awal dari pengalaman menyeramkan yang akan mereka alami di hotel tempat mereka menginap. Setelah puas menikmati pemandangan dari Bukit Paralayang, keluarga itu akhirnya memutuskan untuk kembali ke hotel. Udara semakin dingin dan kabut tipis mulai menyelimuti jalanan. Mobil yang dikendarai si ayah melaju pelan menuruni bukit, melewati jalan yang sepi dan hanya diterangi lampu jalan yang remang-remang. Si ayah berkata, "Kita sampai hotel sebentar lagi." "Semua sudah lelah, kan?" Ibu mengangguk dan berkata, "Iya, istirahat biar besok masih bisa jalan-jalan lagi." Udin yang duduk di belakang bersandar dengan mata setengah terpejam, lalu berkata, "Iya, Ma." Udin ngantuk banget. Zulaika yang sejak tadi diam tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Ia melihat keluar jendela dan melihat bayangan hitam samar di antara pepohonan. Seperti ada seseorang yang berdiri di sana, tapi tubuhnya tidak bergerak. Zulaika berkata, "Ibu, kok ada orang berdiri di situ ya?" Ibu menoleh ke arah jendela dan berkata, "Mana Zulaika?" Ibu nggak lihat siapa-siapa. Zulaika mengernyitkan dahi merasa bingung. Saat mobil semakin mendekat, sosok itu menghilang begitu saja di balik kabut. Mobil terus melaju dan suasana semakin terasa aneh. Jalan yang seharusnya ramai kini terasa sepi. Padahal kota Batu biasanya masih cukup hidup di malam hari. Si ayah berkata, "Biasanya jalan ini nggak sesepi ini. Tadi pas kita berangkat masih banyak kendaraan lalu lalang." Ibu mengangguk pelan dan berkata, "Iya, suasananya juga kayak beda ya." Tak lama, mereka akhirnya tiba di hotel. Bangunan bergaya kolonial Belanda itu berdiri megah dengan lampu-lampu temaram yang menerangi bagian depannya. Ada beberapa patung bergaya Eropa yang berjajar di taman depan, menambah kesan klasik hotel tersebut.
Saat mereka keluar dari mobil, Zulaika tiba-tiba terdiam. Matanya terpaku ke arah kejauhan, tepat di sudut halaman hotel yang sedikit gelap. Zulaika berkata, "Ibu, itu apa ya?" Ibu menoleh ke arah yang ditunjuk Zulaika dan berkata, "Apa, Zulaika?" Ibu nggak lihat apa-apa. Zulaika menggenggam tangan ibu lebih erat dan berkata, "Itu di dekat hotel. Kok tinggi banget ya? Kayak perempuan, tapi nggak ada mukanya, Bu." Ibu mengernyitkan dahi, berusaha melihat ke arah yang sama. Tetapi yang ia lihat hanya bangunan hotel dengan patung-patung tua di sekitarnya. Ibu berkata, "Zulaika, nggak ada apa-apa di situ. Mungkin kamu capek, ayo masuk ke dalam." Namun Zulaika tetap memandang ke arah sosok itu. Wanita tinggi berbaju putih itu masih berdiri di sana, seolah-olah sedang mengawasi mereka. Tubuhnya begitu jangkung, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Rambut panjangnya menjuntai ke bawah, menutupi sebagian besar tubuhnya. Wajahnya kosong. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Jantung Zulaika berdegup kencang. Ia menarik lengan ibu dan berkata, "Bu, dia masih di situ. Dia ngeliatin kita." Ibu semakin bingung. Ia menatap Zulaika dengan cemas lalu berkata, "Sudah, ayo masuk. Jangan lihat ke sana lagi." Si ayah yang sudah lebih dulu membawa koper masuk ke lobi berkata, "Ayo anak-anak, kita ke kamar biar bisa langsung istirahat." Udin yang tidak menyadari apa yang dilihat, adiknya hanya menguap lebar dan berkata, "Ayah, Pak, Udin mau tidur." Namun saat mereka berjalan masuk ke dalam hotel, Zulaika masih menoleh sekali lagi ke belakang. Sosok tinggi itu masih ada di sana. Tapi kali ini tubuhnya mulai bergerak, perlahan, seperti mendekat. Zulaika semakin ketakutan dan menggenggam tangan ibu lebih erat. Ibu berkata, "Zulaika, sudah, jangan dipikirkan. Kita masuk kamar ya." Zulaika mengangguk pelan, tetapi perasaannya tidak enak. Ia merasa sosok itu belum pergi. Malam ini sesuatu yang aneh telah dimulai di hotel tempat mereka menginap. Setelah check-in ulang di resepsionis, keluarga itu berjalan menuju kamar mereka di lantai atas. Lorong hotel tampak sepi, hanya ada suara langkah kaki mereka yang bergema di sepanjang koridor yang dipenuhi. Ornamen bergaya kolonial, lampu-lampu gantung yang redup menambah kesan tua pada bangunan ini. Ibu berkata, "Kita cepat masuk kamar ya. Sudah malam, besok masih ada perjalanan." Zulaika tetap menggenggam tangan ibu erat-erat. Masih teringat sosok tinggi yang tadi ia lihat di luar. Namun baru beberapa langkah, perasaan aneh mulai menyelimuti mereka semua. Si ayah berkata, "Kenapa rasanya beda ya? Waktu kita berangkat tadi hotel ini terasa biasa saja." Udin yang berjalan di belakang mulai merasa ada yang ganjil. Patung-patung khas Eropa yang berjejer di sepanjang lorong terlihat berbeda. Udin berkata, "Pak, ma patungnya. Kok kayak ngeliatin kita?" Si ayah menoleh ke arah patung-patung tersebut. Sekilas mereka memang tampak biasa. Namun saat diperhatikan lebih lama ada sesuatu yang tidak wajar. Tatapan mata mereka terasa mengikuti. Ibu menelan ludah lalu berkata, "Jangan aneh-aneh, Udin. Itu cuma patung." Tapi Zulaika juga merasakan hal yang sama. Ia menoleh ke salah satu patung wanita yang memegang nampan, dan hatinya langsung berdegup kencang. Zulaika berkata, "Bu, tadi tangan patung itu ada di atas. Sekarang kok turun?" Ibu langsung menarik napas dalam-dalam dan berusaha tetap tenang. Ia menoleh ke ayah, yang wajahnya kini juga terlihat tegang. Si ayah berkata, "Ayo cepat ke kamar." Mereka mempercepat langkah, tapi suasana semakin mencekam. Cahaya lampu di lorong terasa semakin redup, dan udara menjadi lebih dingin. Tiba-tiba Udin berhenti melangkah. Wajahnya memucat, matanya menatap ke sudut lorong yang sedikit gelap. Udin berkata dengan suara bergetar, "Pak, Ma, itu apa?" Semua menoleh ke arah yang ditunjuk Udin. Di pojokan lorong mereka melihat sesuatu. Sosok hitam dengan tubuh kurus kering sedang duduk bersandar ke dinding.
Tangannya panjang, lebih panjang dari manusia biasa. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah apa yang dilakukannya. Sosok itu sedang memainkan jari-jarinya sendiri. Satu persatu jarinya ia cabut. Lalu ia masukkan ke dalam mulutnya dan mengunyahnya perlahan. Suara tulang yang patah terdengar samar di lorong sunyi itu. Zulaika langsung bersembunyi di balik tubuh ibu. Sementara Udin tidak bisa berkata-kata. Tubuhnya kaku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Si ayah berusaha tetap tenang dan berkata dengan suara pelan, "Jangan lihat ke sana. Ayo masuk kamar sekarang." Mereka mempercepat langkah menuju kamar. Namun sebelum mereka sampai ke pintu, sosok itu tiba-tiba berhenti mengunyah. Kepalanya yang tadinya menunduk perlahan terangkat. Seakan menyadari keberadaan mereka, mata hitam pekatnya menatap langsung ke arah mereka. Senyuman mengerikan terbentuk di wajahnya, seolah-olah ia menikmati rasa takut yang dirasakan keluarga itu. Tanpa membuang waktu, si ayah segera meraih kartu kamar dan membuka pintu. Mereka semua masuk dengan cepat, lalu menutup dan mengunci pintu rapat-rapat. Mereka terdiam di dalam kamar, napas tersengal, dada naik turun. Ibu berkata dengan suara gemetar, "Apa tadi itu?" Si ayah menggelengkan kepala lalu berkata, "Aku nggak tahu, tapi aku nggak mau lihat dia lagi." Udin masih terlihat syok dan duduk di tepi ranjang. Zulaika langsung bersembunyi di balik selimut. Namun meski mereka sudah berada di dalam kamar, suasana aneh belum hilang. Udara di dalam ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Dan di luar pintu kamar, samar-samar terdengar suara langkah kaki. Seolah ada sesuatu yang berjalan di lorong, mencari mereka. Setelah beberapa saat dalam keheningan, si ayah akhirnya menarik napas panjang. Wajahnya masih tegang, tapi ia berusaha menenangkan diri. Ia duduk di tepi ranjang, lalu mulai berdoa dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si ayah berkata pelan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Lalu, ia mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Suaranya lirih namun penuh keyakinan. Ia membaca ayat kursi, surat Al-Falaq dan An-Nas. Seiring dengan doa yang ia lantunkan, suasana kamar yang tadinya mencekam perlahan terasa lebih tenang. Ibu mengikuti menutup mata sambil berdoa dalam hati. Udin dan Zulaika juga mulai merasa lebih nyaman, meskipun masih ketakutan. Tak lama kemudian, suara langkah kaki yang tadi terdengar di lorong pun menghilang. Udara dingin yang menusuk perlahan berangsur normal. Ibu berkata pelan, "Alhamdulillah, sudah nggak ada suara lagi." Si ayah mengangguk, lalu berkata, "Kita istirahat saja. Insya Allah nggak akan ada apa-apa kalau kita terus berdoa." Akhirnya mereka semua berusaha tidur. Meski rasa takut masih menyelimuti, kelelahan membuat mereka akhirnya terlelap satu persatu. Namun sekitar pukul 2 dini hari, si ayah terbangun. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Bukan karena mimpi buruk, tetapi karena suara musik yang pelan namun jelas terdengar. Si ayah mengernyitkan dahi dan mendengarkan lebih seksama. Musik itu terdengar seperti alunan khas Eropa, musik klasik yang lembut, tetapi terasa menyeramkan di tengah malam yang sunyi. Si ayah berbisik pelan, "Dari mana suara ini?" Ia bangun dari ranjang dan berjalan perlahan menuju pintu. Ibu dan anak-anaknya masih tertidur. Ia mencoba membuka pintu sedikit dan melihat ke lorong. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Lalu ia mencoba mengingat sesuatu. Bukankah kamar-kamar di sekitar mereka kosong? Saat check-in tadi, resepsionis menyebutkan bahwa hanya ada satu tamu lain yang menginap, dan kamarnya cukup jauh dari mereka. Si ayah bergumam, kalau begitu, siapa yang memainkan musik ini? Jantungnya mulai berdebar lebih kencang. Rasa penasaran bercampur ketegangan membuatnya berbalik ke arah jendela. Dengan gerakan perlahan ia membuka tirai. Saat jendela terbuka, ia langsung merasakan angin dingin berhembus masuk.
Namun, yang membuatnya terkejut adalah pemandangan di luar. Di halaman hotel, samar-samar terlihat beberapa sosok berpakaian khas abad ke-18. Seperti orang-orang Belanda zaman kolonial. Para pria mengenakan jas panjang dan topi tinggi, sementara para wanita memakai gaun panjang dengan renda-renda putih. Mereka tampak sedang berkumpul seolah mengadakan pesta kecil. Rafun ada semodang tangnya tidak wajar. Wajah mereka pucat nyaris transparan. Gerakan mereka terasa lambat dan kaku. Si ayah terpaku, matanya tidak berkedip. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Salah satu dari mereka, seorang wanita bergaun putih, perlahan menoleh ke arah jendela kamar si ayah. Wajahnya tersenyum. Tapi senyuman itu aneh, tidak seperti senyuman manusia biasa. Si ayah langsung menutup jendela dan menarik tirai dengan cepat. Jantungnya berdegup kencang. Ibu terbangun karena suara tirai yang ditarik tiba-tiba. Espang saya pada despiringan ayah, kenapa? Si ayah menoleh ke ibu, wajahnya masih tegang. Ia berkata pelan, "Nggak ada apa-apa. Tidur lagi, besok kita pulang." Setelah kejadian yang membuat bulu kuduk berdiri, si ayah akhirnya kembali ke tempat tidur. Ia menarik napas panjang dan mencoba menenangkan pikirannya. Ibu menggenggam tangannya, berusaha memberikan ketenangan. Ibu berkata pelan, "Kita coba tidur lagi, besok pagi kita langsung pulang." Si ayah mengangguk. Udin dan Zulaika yang sudah tertidur pulas tidak menyadari apa yang terjadi. Akhirnya mereka pun kembali tidur berharap malam segera berlalu. Namun tepat pukul 04 dini hari, Zulaika terbangun. Awalnya, ia tidak tahu apa yang membangunkannya. Matanya masih mengantuk, tapi ada perasaan tidak nyaman yang membuatnya sulit untuk tidur lagi. Lalu ia mendengarnya. Tok, tok, tok. Suara ketukan di jendela. Zulaika menelan ludah. Hawa di kamar tiba-tiba terasa lebih dingin. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya angin atau ranting pohon yang tertiup, tapi suara itu terdengar terlalu jelas, seperti ada yang mengetuk dari luar. Dengan perlahan ia menoleh ke arah jendela. Tirainya masih tertutup, tapi ada bayangan samar yang tampak di baliknya. Bentuknya tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Jantung Zulaika berdegup semakin kencang. Ia ingin membangunkan orang tuanya, tapi tubuhnya terasa kaku. Lalu dari sudut matanya ia melihat sesuatu yang lain. Di pojokan kamar, sosok hitam yang tadi mereka lihat di lorong ada di sana. Zulaika langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan yang hampir keluar. Sosok itu kini lebih jelas dibanding sebelumnya. Tubuhnya lebih besar, dengan tangan kurus yang menjulur panjang. Nafasnya terdengar berat, seperti makhluk yang baru saja keluar dari dalam kubur. Namun yang membuat Zulaika benar-benar ingin menjerit adalah apa yang dilakukan makhluk itu. Ia mulai tertawa, bukan tawa biasa, melainkan suara yang melengking tinggi, penuh kegilaan dan kejahatan. Hihihihihi. Lalu, dengan gerakan yang mustahil dilakukan manusia, kepalanya mulai berputar. Pelan-pelan lehernya berputar ke samping, lalu ke belakang, lalu kembali ke depan, lalu lebih cepat lagi. Krek, krek, krek. Tulang-tulangnya terdengar seperti patah satu persatu. Dan saat kepalanya akhirnya terlepas dari lehernya, makhluk itu masih tertawa. Hihihihihihi. Zulaika tidak bisa menahan diri lagi. Ia menjerit sekencang-kencangnya. Ibu dan si ayah langsung terbangun. Udin juga tersentak bangun dengan wajah ketakutan. Ibu berkata panik. Zulaika, ada apa? Zulaika menangis histeris sambil menunjuk ke pojokan. Zulaika berteriak, "Bu, itu." Si ayah langsung melihat ke arah yang ditunjuk Zulaika. Tapi yang aneh, tidak ada apa-apa. Pojokan kamar kosong, hanya ada meja kecil dan kursi. Ibu segera memeluk Zulaika, berusaha menenangkannya. Ibu berkata lembut, "Sayang, enggak ada apa-apa."
"Sudah, jangan takut." Tapi Zulaika masih menangis ketakutan. Si ayah bangkit dari ranjang lalu berkata tegas, "Kita nggak bisa diam di sini lagi." Begitu subuh kita langsung keluar dari hotel ini. Udin yang masih setengah sadar ikut menggenggam tangan ibu. Wajahnya pucat. Meski ia tidak melihat apa yang dilihat adiknya, tapi suasana di kamar ini memang sudah tidak wajar. Mereka semua akhirnya berkumpul di ranjang yang sama, duduk berdekatan. Si ayah kembali membaca ayat suci Al-Quran dengan suara lantang, berharap apapun yang ada di tempat ini tidak mengganggu mereka lagi. Di luar, suara ketukan di jendela akhirnya berhenti. Tapi hawa dingin tetap terasa. Setelah suara ketukan di jendela akhirnya berhenti, suasana kamar menjadi lebih tenang. Meski masih ada rasa takut, si ayah tetap berusaha menenangkan keluarganya. Si ayah berkata, "Sekarang kita wudhu, kita sholat subuh bersama." Ibu mengangguk setuju, begitu juga dengan Udin dan Zulaika. Meski masih sedikit gemetar, mereka segera mengambil air wudhu, lalu menggelar sajadah di dalam kamar. Dalam keheningan dini hari, si ayah mengimami sholat subuh. Bacaan ayat suci yang ia lantunkan terdengar jelas, memberikan ketenangan dalam hati mereka semua. Rasa takut yang tadi menyelimuti perlahan mulai menghilang, digantikan oleh ketenangan dan keikhlasan. Setelah selesai sholat, mereka melanjutkan dengan berdoa bersama. Si ayah berdoa, "Ya Allah, lindungilah kami sekeluarga dari segala mara bahaya, dari gangguan makhluk-makhluk yang tidak terlihat, dan dari segala keburukan yang ada di tempat ini. Kami mohon perlindungan-Mu, ya Allah." Ibu dan anak-anak mengamini doa tersebut. Setelah itu mereka duduk di ranjang sambil menunggu pagi tiba. Tidak ada lagi suara aneh, tidak ada lagi ketukan di jendela, tidak ada lagi bayangan-bayangan menyeramkan. Seakan setelah sholat dan berdoa, gangguan yang menghantui mereka telah pergi sepenuhnya. Saat matahari mulai muncul di ufuk timur, si ayah melihat jam tangannya. Si ayah berkata, "Itu sudah pagi. Kita langsung check out saja." Tanpa berlama-lama, mereka segera berkemas. Tidak ada seorang pun yang ingin berlama-lama di hotel ini. Dalam waktu singkat, koper dan tas sudah tertata rapi. Mereka turun ke lobi dengan wajah yang masih sedikit pucat, tetapi juga lega karena akhirnya akan meninggalkan tempat ini. Saat berada di meja resepsionis, si ayah memberikan kunci kamar kepada petugas. Si ayah berkata, "Kami check out sekarang." Petugas hotel tersenyum ramah, seakan tidak ada yang terjadi semalam. Petugas berkata, "Baik, semoga perjalanan pulang bapak dan keluarga lancar." Si ayah hanya mengangguk, enggan bercerita tentang kejadian yang mereka alami. Setelah menyelesaikan administrasi, mereka segera keluar dari hotel, menuju mobil yang terparkir di halaman. Ibu berkata sambil menarik napas lega, "Akhirnya kita pergi dari sini." Zulaika masih sedikit waspada, melirik bangunan hotel yang bernuansa Belanda itu untuk terakhir kalinya. Zulaika berkata pelan, "Semoga kita nggak kesini lagi." Si ayah menyalakan mesin mobil, dan mereka pun melanjutkan perjalanan pulang menuju Semarang. Sepanjang perjalanan mereka tidak mengalami gangguan apapun. Tidak ada suara aneh, tidak ada mimpi buruk, tidak ada firasat buruk. Semua berjalan dengan normal. Udin yang duduk di sebelah jendela melihat keluar, menikmati pemandangan. Udin berkata, "Akhirnya kita bisa pulang dengan tenang." Ibu tersenyum dan mengusap kepala anaknya. Ibu berkata, "Ya, yang penting kita selamat dan gak kenapa-kenapa." Zulaika yang tadinya masih ketakutan mulai tersenyum lagi. Si ayah berkata, "Kita jadikan ini pengalaman. Kemanapun kita pergi, jangan lupa berdoa dan minta perlindungan sama Allah." Semua mengangguk setuju. Akhirnya mereka tiba kembali di rumah dengan selamat. Tidak ada teror yang mengikuti mereka. Tidak ada kutukan atau gangguan aneh. Semuanya kembali normal. Namun kejadian di hotel
angker itu akan selalu menjadi kenangan yang tersimpan dalam ingatan mereka. Sebuah pengalaman horor yang tidak akan pernah mereka lupakan.